Katanya saham adalah instrumen investasi jangka lama yang mampu memberikan return tertinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Pernyataan ini memang benar, tapi kuncinya teman-teman tidak beli saham yang aneh-aneh. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman berapa sih return yang bisa dihasilkan jika kita berinvestasi pada saham-saham yang menurut saya terbaik dalam 10 tahun terakhir. Saya akan menghitung kenaikan nilai dari BCA, BRI, Apple, Amazon, Netflix, Tesla, Bitcoin, dan saya juga akan include emas sebagai perbandingan karena sampai saat ini masih banyak yang gold minded dan tidak tahu ada aset lain yang jauh lebih menguntungkan walaupun cenderung lebih beresiko. Aset-aset yang saya pilih berdasarkan preferensi saya pribadi yang menurut saya sejauh ini paling populer dan paling besar memberikan return kepada investor. Dan juga saham-saham ini saya pilih karena pergerakan grafik yang stabil 45 derajat ke atas dari tahun ke tahun. Untuk itu saya tidak menghitung saham-saham seperti INKP, BRPT maupun Tesla karena walaupun beberapa tahun belakangan sahamnya naik gila-gilaan, tapi belum teruji secara jangka lama. Kita akan menghitung return dalam kurang lebih 10 tahun terakhir yang dimulai dari harga open 1 Januari 2010 hingga harga close 1 Januari 2020. Perhitungan ini tidak menghitung dividen yang mungkin dibagikan oleh saham-saham ini. Kita hanya murni hitung capital gain-nya. Perhitungan tahun dan persen akan saya bulatkan saja agar tidak banyak desimal dan agar lebih simpel. Saham pertama yang akan kita hitung adalah BCA, kode BBCA. Jika kita beli di awal 2010 dengan dana 10 juta, maka per Januari 2020, investasi Anda sudah berkembang kurang lebih 570%, atau modal 10 juta tadi akan menjadi 67 juta dalam 10 tahun. Return rata-rata BBCA dalam 10 tahun terakhir adalah 20,98%. Jika Anda berinvestasi selama 10 tahun pada saham BRI, kode BBRI, maka Anda akan menikmati return sekitar 480%. Return CAGR BBRI per tahun adalah 19,2%. Kemudian bagaimana jika kita berinvestasi pada emas? Per awal 2010 harga emas per kilo di sekitar 335 juta. Sedangkan di Januari 2020 harga emas sudah naik menjadi sekitar 700 juta atau naik 109% dalam 10 tahun. Jika kita hitung rata-rata per tahunnya, maka emas hanya mampu memberikan return 7,65%. Return bisa lebih besar jika kita include hingga semester pertama tahun ini karena harga emas yang naik terus. Tapi tetap saja menurut saya emas bukanlah pilihan investasi yang mampu memberikan return besar. Hanya orang-orang yang memiliki emas dalam jumlah banyak yang bisa menikmati returnnya. Buat kaum receh, return segitu tidak akan terasa. Kemudian kita coba hitung Bitcoin, aset baru yang disebut-sebut akan menjadi dalam tanda petik emas versi digital. Karena data yang tersedia hanya dari 2011, maka saya hitung dalam 9 tahun terakhir. Harga Bitcoin 9 tahun yang lalu di sekitar $8, sedangkan per awal 2020, Bitcoin harganya sudah menjadi $9.327. Artinya dalam 9 tahun, Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 116.487%, atau secara CAGR berarti Bitcoin memberikan return rata-rata 119% per tahun. Dengan kata lain, jika teman-teman iseng saja taruh uang 1 juta di Bitcoin 9 tahun yang lalu, maka per Januari 2020, uang 1 juta tadi akan berkembang menjadi 1.167.870.000. Kemudian saham Apple kode AAPL. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara beli saham-saham di US, saya sudah sering bahas di channel ini. Silahkan langsung cek di playlist saya. Jadi dalam 10 tahun terakhir, saham Apple sudah naik lebih dari 900% dengan rata-rata per tahun sebesar 26%. Saham Amazon dalam 10 tahun terakhir sudah naik 1.374%, atau modal Anda sudah naik 13 kali lipat. Amazon kode ANZN memiliki return rata-rata sebesar 30,8% per tahun. Kemudian saham terakhir adalah Netflix kode NFLX. Saham raksasa streaming ini dalam 10 tahun terakhir mampu memberikan kenaikan capital gain sebesar 4.250% dengan rata-rata per tahun sebesar 45,8%. Dengan kata lain, jika teman-teman membeli Netflix dengan modal 10 juta di awal 2010 yang lalu, kini uang Anda sudah menjadi 435 juta. Itu tadi perhitungan return dari saham-saham yang menurut saya terbaik sejauh ini. Return di masa lalu tentu tidak bisa sama di masa depan, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar.
Kita menghitung return di masa lampau untuk setidaknya bisa memproyeksi kira-kira seperti apa pergerakan saham tersebut di masa depan. Tidak ada garansi saham Netflix bisa terus seperti itu. Saham BCA juga belum tentu sama returnnya untuk 10 tahun ke depan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Teman-teman fokus saja di saham-saham yang bisnisnya kuat dan scalable. Return di atas 15% per tahun sudah sangat bagus untuk investasi. Tapi jika teman-teman ingin menghasilkan return yang bisa bikin kaya, maka teman-teman usahakan cari saham-saham yang returnnya per tahun di atas 20%. Ini adalah salah satu contoh simulasi berapa total return yang kita dapatkan dengan 15% per tahun dibandingkan dengan 20% per tahun dan 30% per tahun. Di sini saya input modal awal $1.000 tanpa tambah posisi, hanya beli sekali dan dibiarkan selama 10 tahun. Modal $1.000 jika kita membelikannya untuk saham yang memiliki return rata-rata 15% setahun, maka dalam 10 tahun uang tersebut akan menjadi $4.045. Jika saham yang kita beli memiliki return 20% setahun, maka dalam 10 tahun modal tersebut akan berkembang menjadi $6.191. Berarti selisih 5% saja sudah sangat berpengaruh, karena dibandingkan dengan 15% setahun, 20% setahun memberikan selisih lebih dari $2.000. Nah, jika kita beruntung bisa mendapatkan saham seperti Amazon atau Netflix yang returnnya di atas 20%, maka dengan rata-rata 30% setahun, dalam 10 tahun modal $1.000 tadi akan berkembang menjadi $13.785. Jika teman-teman tidak berhasil memiliki saham yang returnnya di atas 20% setahun, maka teman-teman bisa memanjangkan jangka waktu teman-teman menjadi 15 atau 20 tahun. Oke teman-teman, itu tadi simulasi singkat berapa kira-kira proyeksi di masa depan jika teman-teman mulai invest ke saham-saham yang berfundamental kuat. Semoga video kali ini bisa memberikan pandangan khususnya bagi yang masih baru di dunia saham. Jangan lupa untuk cek video-video saya yang lainnya.